Jika dibandingkan dari korban anggota teroris KKB yang meninggal dengan anggota Satuan TNI Polri serta masyarakat sipil di tahun 2022 ini, tentunya berbanding jauh. Sebab korban yang meninggal dari pihak KKB Papua tercatat hanya sebanyak 3 orang ketika terlibat kontak tembak dengan anggota TNI Polri di beberapa titik wilayah di Papua. Sedangkan anggota Satuan TNI Polri serta masyarakat sipil sudah puluhan yang menjadi korban di tahun 2022 ini. Dengan maraknya aksi oknum tertentu yang melakukan suplai senjata dan amunisi terhadap anggota separatis KKB membuat pergerakan anggota separatis KKB di beberapa titik di wilayah di Papua dari aksi serangan terhadap anggota Satuan TNI dan Polri serta masyarakat sipil membuat situasi kian semakin mencekam. Hal itu terlihat jelas ketika beberapa aksi teroris KKB Papua telah menewaskan puluhan prajurit TNI Polri serta warga masyarakat sipil di Papua dalam menjalankan aksinya. Sementara berdasarkan lansiran kutipan sumber media informasi terkait, bahwa Kapolda Papua Irjen Matius De Fakhiri menyebut jika total korban yang meninggal dunia di tahun 2022 ini adalah sebanyak 25 orang. Dari ke-25 korban yang tewas akibat serangan anggota separatis KKB yang membabi buta di wilayah Papua, terdiri dari 17 masyarakat warga sipil, 7 prajurit TNI, dan seorang anggota Polri sejak di awal Januari 2022 ini. Dengan semakin maraknya korban yang tewas akibat serangkaian serangan anggota separatis KKB di tahun 2022 dibandingkan di tahun 2021 lalu, tentunya membuat situasi di beberapa titik wilayah Papua kian semakin mencekam. Sebab serangan yang dilancarkan oleh anggota separatis KKB cenderung membabi buta atau tidak memandang bulu baik dari TNI Polri maupun warga masyarakat biasa asli Papua sendiri. Sementara adapun korban luka-luka akibat serangan anggota teroris KKB dalam melancarkan aksinya di beberapa titik wilayah di Papua adalah sebanyak 17 orang. Namun dari ke-17 orang tersebut, 14 anggota TNI Polri dan 3 orang warga dinyatakan mengalami luka berat akibat ditembak oleh anggota separatis KKB. Sementara perbandingan dari korban anggota teroris KKB yang meninggal dengan anggota Satuan TNI Polri serta masyarakat sipil di tahun 2022 ini, jika dibandingkan tentunya berbanding jauh. Sebab korban yang meninggal dari pihak KKB Papua tercatat hanya sebanyak 3 orang ketika terlibat kontak tembak dengan TNI Polri di beberapa titik wilayah di Papua. Sementara di sisi lain, dalam pernyataan Kapolda Irjen Fakhiri mengatakan jika aksi teror KKB Papua dalam 6 bulan terakhir 11 kali lebih banyak dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 lalu. Data aksi teroris KKB Papua itu disampaikan Kapolda Irjen Fakhiri dalam refleks semester pertama tahun 2022 di Polda Papua. Selain itu, Kombes Faisal juga menyampaikan jika telah menyampaikan analisis terbarunya mengenai keberadaan beserta aksi teror KKB Papua. Menurut pihak kepolisian, semakin brutalnya pergerakan anggota separatis KKB di Papua di tahun 2022 ini dibandingkan dengan tahun 2021 lalu disebabkan semakin maraknya aksi beberapa oknum-oknum tertentu yang melakukan suplai senjata dan amunisi terhadap anggota teroris KKB. Misalkan saja aksi oknum tertentu yang selain menjadi pemasok senjata dan amunisi untuk KKB Papua, seorang pegawai negeri sipil di Kabupaten Duga, Papua yang berinisial AN diduga terlibat pembunuhan Bribda Diego Fernando. Adapun anggota Brimob Yon Dewa Mena yang dibunuh oleh anggota teroris KKB Papua, pimpinan Egyanus Kogoya pada Sabtu 18 Juni 2022.
AN yang merupakan pegawai negeri sipil juga ikut berperan sebagai penghubung terhadap teroris KKB Papua sebelum melancarkan aksinya. Menurut Kombes Faisal, AN yang ketahuan menjadi pemasok senjata dan amunisi sebanyak 615 butir amunisi untuk KKB di Papua diduga menjadi otak di balik pembunuhan terhadap anggota kepolisian. Sebab persenjataan dan ratusan amunisi yang dibawa oleh oknum ASN tersebut bakal diberikan terhadap anggota separatis KKB yang digunakan untuk menebar teror di wilayah Kabupaten Duga. Namun hingga kini, pihak kepolisian terus melakukan pendalaman terhadap kasus penyelundupan senjata dan ratusan amunisi terhadap anggota separatis KKB yang dilakukan oleh anggota ASN dan beberapa oknum tertentu dari pihak kepolisian maupun TNI yang juga ikut terlibat dari aksi tersebut.